Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Perkenalkan, saya Hani Triwidiastuti MPD, dosen program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Psikologi Kepribadian. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa program studi bimbingan dan konseling di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diberikan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk evaluasi tengah semester dan juga evaluasi akhir semester. Mata kuliah ini mengkaji asumsi, prinsip, dan juga konsep dasar kepribadian dari beragam teori kepribadian menurut para ahli, dan juga menerapkan atau mengimplementasikan teori-teori tersebut dalam layanan bimbingan dan konseling. Selain itu, mahasiswa juga membahas dan mempelajari tentang nilai-nilai kepribadian dari Buya Hamka yang bisa diteladani sebagai calon konselor. Adapun capaian lulusan pada mata kuliah ini adalah CPL 4 dan juga CPL 5 yang telah tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar psikologi kepribadian sebagai manusia yang beragama, bermoral, dan juga berbudaya. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang teori-teori kepribadian. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis kepribadian diri sendiri dan orang lain guna menyelesaikan permasalahan individu. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis mekanisme perubahan kepribadian berlandaskan teori-teori kepribadian. CPMK 6, mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan kepribadian Buya Hamka. Dan CPMK 6, mahasiswa mampu menyesuaikan penggunaan pengetahuan tentang teori-teori kepribadian sesuai dengan kebutuhan dalam layanan bimbingan dan konseling. 3 komponen utama dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan juga assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi dan juga RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa melalui laman online learning UHAMKA. Untuk delivery ini, saya juga memberikan presentasi interaktif secara tatap muka langsung untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya berikan didukung oleh media pembelajaran seperti video pembelajaran, kuis interaktif, contohnya Quizizz dan juga Z-Quiz, serta Canva sebagai pendukungnya. Interaksi pada mata kuliah ini terjadi komunikasi 2 arah antara dosen dan juga mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, dan juga refleksi bersama. Sebagai penilaian pada mata kuliah ini, saya melakukan penilaian asesmen formatif melalui penilaian sikap dan juga keaktifan siswa atau mahasiswa selama proses pembelajaran yang diberi bobot sebesar 10%. Dan juga penilaian kuis, tugas baik individu maupun kelompok yang diberikan bobot sebesar 25%. Selanjutnya ada asesmen sumatif yang terdiri dari evaluasi tengah semester dengan bobot 25% dan juga evaluasi akhir semester yang diberi bobot sebesar 40%. Metode pengajaran mata kuliah ini terdiri dari self-direct learning, case-based method, project-based learning, dan juga task-based learning. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan cuplikan atau rekaman video pelaksanaan perkuliahan di mata kuliah Psikologi Kepribadian pertemuan ketiga dengan topik pembahasan teori kepribadian Gordon Allport. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini bisa berjumpa kembali. Sudah sarapan? Sudah. Kondisi psikologis, ada yang putus cinta?
Ada? Oh ada. Ada. Happy? Ada yang habis dapat emas 74 kilo? Ada ya, oke. Ya, alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Hari ini kita berjumpa kembali di kelas di pertemuan yang berapa? 3. Sebelum memulai, mari sama-sama kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Nah, seperti yang sudah ada nih di layar terpampang bahwa hari ini kita membahas tentang teorinya Gordon Allport. Nah, nanti kita kenalan sama Gordon Allport. Tapi sebelum mulai, di pertemuan kemarin kita bahas tentang apa? Konsep dasar kepribadian. Oke, bahas tentang konsep dasar kepribadian. Berarti semua yang ada di sini udah tahu dong kepribadian itu apa. Nah, kira-kira kepribadian itu apa sih? Apa yang teman-teman ingat dari pembahasan minggu lalu? Silakan, ayo. Kepribadian itu apa? Gambaran diri seseorang. Gambaran diri seseorang. Ada lagi? Silakan, Revina. Ciri khas seseorang. Ciri khas seseorang. Ada lagi yang mau nambahin? 5.000, 10.000 apa kok? Jangan. Tadi dibilang ciri khas seseorang, gambaran diri seseorang. Kira-kira kepribadian itu gimana lagi? Silakan. Oh, ada 2 ya. Kita ke sini dulu ya, ke Hilwa dulu baru nanti ke Kaila ya. Menurut saya kepribadian itu gambaran diri seseorang yang bikin orang itu jadi terlihat unik. Gambaran diri seseorang yang membuat seseorang terlihat unik. Oke, kalau menurut Kaila? Sama tadi kayak itu Sama Hilwa. Oke. bahwa sesuatu yang membuat seseorang itu unik. Sesuatu yang membuat seseorang itu unik. Nah, jadi good job. Berarti teman-teman semua kemarin nyatet dan dibaca lagi catatannya ya. Nah, kepribadian itu apa sih? Kepribadian adalah gambaran diri seseorang yang nampak dalam lingkungan sosialnya, sehingga dia dinilai demikian oleh orang-orang sekitar, dan gambaran itu pula yang menjadikan seseorang unik dan punya ciri tertentu atau ciri pembeda dengan orang lain. Nah, kepribadian sama nggak sih sama karakter? Beda. Nah, yang bisa diubah kepribadian apa karakter? Karakter. Kenapa? Silakan Zara. Karena karakter itu adalah sifat yang memiliki nilai norma. Oke, karena kalau karakter itu adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan nilai norma-norma. Jadi ada aturan benar atau bagusnya. Seperti apa? Seperti kejujuran, kedisiplinan. Nah, jadi adanya pendidikan karakter, bukan pendidikan kepribadian. Nah, dalam kepribadian ada komponen-komponen yang beragam. Salah satu di antaranya adalah sifat atau traits. Nah, traits itulah yang akan kita bahas hari ini dari teorinya Gordon Allport. Gordon Allport adalah salah satu ahli psikologi yang menjelaskan dan menjabarkan bagaimana kepribadian bisa terbentuk. Dan Allport menjelaskan bahwa kepribadian itu bisa dibentuk dari sifat-sifat tadi. Nah, lebih jelasnya kita bahas nanti, tapi sebelum itu, nah kita lihat dulu nih hutang kita di hari ini tuh apa aja. Capaian pembelajaran untuk pertemuan hari ini ada sub CPMK 2, sub CPMK 3, sub CPMK 4, sub CPMK 5 dan 7. Coba teman-teman sebutkan ciri khasnya Ronaldo, ciri khas atau gambaran pribadinya Ronaldo. Apa naik? Humble. Apalagi? Nah, dari tokoh-tokoh yang tadi dimulai dari Ronaldo, Najwa Shihab, Kim Jong Un, Nikita Mirzani sampai ke Insinyur Soekarno, ternyata dengan diperlihatkan fotonya dan juga disebutkan namanya, teman-teman langsung kepikiran tuh, oh dia pemberani, oh dia tegas banget. Oh tadi ada Kim Jong Un yang ketinggalan disebut. Nah, dia tegas banget. Dan itulah yang merupakan salah satu gambaran dari kepribadian. Dan itu pula yang coba dijelaskan oleh Gordon Allport berkaitan dengan sifat. Versinya Allport, kepribadian digambarkan sebagai organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaian yang unik dengan lingkungannya. Jadi versinya Allport, kepribadian adalah kondisi, bukan kondisi ya, gambaran
pribadi seseorang yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan juga psikisnya. Jadi kalau misalnya ada orang lagi pusing, nah maka bagaimana bentuk sifat yang keluar itu juga bisa berbeda dengan ketika dia dalam kondisi yang sehat walafiat. Lihat dan dikatakan bahwa common traits bisa membandingkan orang dengan latar belakang yang berbeda. Ini kaitannya dengan budaya. Mungkin kalau saya tanya, orang Jawa sifatnya gimana? Sopan. Apalagi? Lemah lembut. Nah, kalau orang Batak kasar. Kalau kasar mah permukaan, ya. Tegas, pemberani. Nah, jadi apa bedanya? Tadi sifat adalah respon individu yang cenderung sama dalam situasi dan kondisi yang serupa. Sedangkan kebiasaan adalah perilaku yang terjadi secara berulang. Dan dari perilaku tersebut bisa nampak bagaimana sifat yang dia miliki. Lanjut lagi, sikap. Nah, apa bedanya sikap sama sifat? Sifat dengan itu semua beda dan punya tempatnya masing-masing. Selanjutnya lagi, dari kumpulan-kumpulan sifat yang kita punya yang menjadikan diri kita unik dan berbeda dari orang lain, kita punya juga yang namanya disposisi. Disposisi ini adalah urutan dari sifat mana yang akan kita keluarkan dan kita tampilkan di kehidupan sehari-hari ketika kita berinteraksi. Nah, 3 tingkatan ini ada disposisi kardinal, sentral, dan juga sekunder. Nah, disposisi kardinal adalah traits yang paling mendominasi, adalah untuk tempat traits yang paling mendominasi. Jadi, kalau ternyata sifat tersebut ada dalam disposisi kardinal, setiap momen, setiap waktu, mau di situasi dan kondisi yang kayak gimana, sifat itu akan sangat nampak, akan sangat terlihat. Contoh, narsistik. Orang yang kalau dia narsis, maka mau di kayak gimana pasti kelihatan. Ini lagi ngapain? Nyatet ya, apa aku omongin ya. Ini ngeliatin ke aku cantik hari ini. Atau, ayo dong sini dong, aku lagi bagus nih, foto dulu. Ada yang kayak gitu temannya? Ada. Siapa dia? Ada ya, rahasia ya, atas kerahasiaannya luar biasa gagal. Kemudian di posisi kedua ada yang namanya disposisi sentral. Disposisi sentral ini adalah tempat untuk sifat-sifat yang paling sering muncul atau ditampilkan. Contohnya, setiap kita ngobrol sama Pacey, Pacey selalu welcome. Pacey selalu menerima kita, Pacey selalu mau diajak ngobrol sama kita. Karena dia orang yang tadi humble, orang yang ramah. Jadi di momen-momen ketika ketemu orang yang baru atau misalnya di suatu tempat, maka Pacey akan menunjukkan keramahannya. Atau misalnya ternyata Vira ini orang yang penakut. Jadi ketika dia di situasi dan kondisi tertentu atau di momen-momen ketika berinteraksi, dia akan menunjukkan ketakutannya. Loh, jadi yang bilang sama abang somainya itu gak gini? Iya, benar. Waduh, jangan kasih cenayang ya. Lu aja deh yang ngomong, lu aja ngutip ya, gue gak berani. Kenapa? Karena tadi si sifat penakut itu adanya di
disposisi sentral, maka dia akan lebih sering terlihat dalam situasi dan kondisi. Nah, yang terakhir ada yang namanya disposisi sekunder. Disposisi sekunder adalah tempat untuk sifat-sifat yang keluarnya cuman kalau dibutuhin doang. Contoh misalnya, Deno orangnya gimana? Kalem, pendiam, ya kan? Tapi ketika kita ganggu dia bisa tiba-tiba marah. Artinya apa? Artinya dia juga punya sifat marah, tetapi sifat tersebut ada pada disposisi sekunder. Jadi keluarnya kalau pas dibutuhin doang. Nah, jadi bedanya apa nih antara si kardinal, sentral, dan sekunder? Kalau disposisi kardinal adalah sifat-sifat yang sangat mendominasi. Jadi mau di situasi kondisi kayak gimana, dia sangat-sangat terlihat kalau dia tuh orangnya yang kayak gitu. Contoh di luar dari narsistik, misalnya ambisius. Perkara ngantri cilok aja dia pokoknya harus dapat duluan. Gimana caranya dia datang belakangan, dia harus dapat duluan. Nah, karena dia ambis harus gue yang duluan. Itu maka lagi kan? Maka si orang tadi bisa dikatakan punya sifat ambisius yang masuk dalam disposisi kardinal. Nah, bedanya sama si sentral, kalau sentral ini gambaran yang umumnya tuh terlihat, seringnya dia kelihatan kayak gitu. Asalannya ya, asalannya dia seringnya kelihatannya kayak gitu. Kalau tadi Intan dibilang ramah, bukan berarti dia kalau ketemu sama orang nggak kenal dia gini-gini ya. Tapi ketika ditegur, berjumpa atau berbicara dengan orang yang baru, maka dia menunjukkan keramahannya. Tapi nggak di momen-momen setiap ngapain itu sangat kelihatan banget dan sangat diperlihatkan bahwa dirinya itu ramah. Nah, itulah sifat yang ada di disposisi sentral. Kalau yang sekunder ya kalian tadi lebih mudah ya untuk dipahami, dia adalah tempat untuk sifat-sifat atau penggunaan sifat-sifat yang jarang digunakan, tapi bukan berarti dia nggak punya. Jadi jangan heran kalau ada orang yang dia diem, kalem, tiba-tiba tahu-tahu marah, tiba-tiba tahu-tahu ngomel-ngomel, padahal biasanya itu ramah. Nah, artinya orang tersebut sedang menggunakan sifat yang ada pada disposisi sekundernya. Sampai sini jelas? Paham? Oke. Nah, sekarang kita diskusi dulu. Karena ini duduknya begini ya, jadi biar gampang. Di sini buat kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, maaf, yang ini kelompok 5. Teman-teman disuruh ngapain? Di kertas lembar kerja yang sudah teman-teman terima, di situ tertuliskan kasus. Silakan teman-teman baca kasusnya, gimana gambaran diri orang tersebut. Selanjutnya silakan teman-teman tuliskan traits atau sifat-sifat apa aja sih yang sekiranya dimiliki oleh orang tersebut dari cerita yang ada. Nanti teman-teman tulis di kolom traits-nya. Kemudian dari sifat-sifat yang ada tersebut, nanti teman-teman kelompokin sifat mana yang masuk disposisi kardinal, sifat mana yang masuk di disposisi sentral, dan sifat mana yang masuk dalam disposisi sekunder. Disclaimer, nggak semua orang punya sifat dalam disposisi kardinal. Jadi memang ada beberapa orang saja yang punya sifat disposisi kardinal. Kayak misalnya narsistik, kan orang nggak semuanya narsistik, orang juga nggak semuanya ambisius, orang juga nggak semuanya senang menggodain orang gitu, sangat menggoda lah gitu, ngelihat abang-abang kayak om-om ini langsung digodain gitu kan, nggak juga gitu ya. Nah, jadi di kasus yang teman-teman pegang, belum tentu orang tersebut punya disposisi kardinal. Paham? Instruksi tugasnya. Nah, silakan didiskusikan dan silakan
kerjakan. Ditulis juga nama anggota kelompoknya ya. Iya. Sudah selesai? Sudah. Oke. Siapa yang mau tampil duluan? Oke. Yasmin kelompok berapa Yasmin? Tuh. Kelompok 1. Oke, silakan. Oke teman-teman, izin kami dari kelompok 1. Kasusnya itu pertama, Raka itu punya sifat percaya diri, pandai bicara, mudah bergaul, dan berani mengambil keputusan. Nah, sifat-sifatnya masuknya kemana aja? Ada sifat yang belum masuk nggak kira-kira? Ambisius gitu ya. Oh ya, ambisius. Ya. Di disposisi kardinal Raka itu ambisius, lalu disposisi sentral itu ada percaya diri, komunikatif, mudah membangun relasi, pandai bicara, bertanggung jawab, dan cepat mengambil keputusan. Nah, terus di disposisi sekundernya itu Gitu ya, oke. Kasih plus dulu buat kelompok 1. Nah, dikembalikan lagi, nanti dikumpulin. Boleh silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, nah kita kasih plus dulu buat diri kita sendiri. Teman-teman sudah berhasil mengelompokkan dan juga sudah berhasil untuk menilai kepribadian seseorang, sifat-sifatnya apa saja, masuknya dalam disposisi mana. Nah, dari kasus-kasus yang tadi harapannya teman-teman semakin bisa mengenali orang-orang yang ada di sekitarnya dan bisa lebih pandai menilai sifat-sifat yang dimiliki oleh orang lain. Nah, kita next lagi. Di sini ada proprium. Singkat ceritanya, sifat-sifat yang tadi teman-teman miliki dan yang teman-teman punya, yang tadi disebutkan dari kasus-kasus yang ada, itu nggak berdiri sendiri. Ingat, kepribadian atau sifat tadi datangnya dari mana? Hereditas dan juga pembelajaran. Maka si proprium ini adalah gambaran tentang diri seseorang. Dia orang yang bagaimana, orang yang seperti apa. Nah, tapi si proprium ini atau gambaran diri tadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk ada, tapi melalui proses tahapan. Nah, prosesnya itu terbentuk dari dia usia 0 sampai dengan 1 tahun, mulai dari sense of body limit, sampai di terakhir di masa dewasa dia jadi self as knower, alias jadi orang yang sudah tahu pengennya apa, maunya apa, harus bagaimana diri saya. Selanjutnya, bagaimana tampilan diri seseorang? Kenapa tadi dia munculin yang namanya disposisi sentral, disposisi sekunder, dan disposisi kardinal? Semua didasari oleh yang namanya motivasi. Kemudian dari motivasi-motivasi ini muncul yang namanya otonomi fungsional. Yang dimaksud dengan otonomi fungsional adalah pengaturan tentang apa yang ingin dilakukan, atau pengaturan tentang apa yang dilakukan itu kenapa. Jadi kalau misalnya melakukan sesuatu kayak tadi Deno bangun tidur itu udah langsung mandi, langsung bebenah. Nah, itu juga bisa masuk dalam otonomi fungsional. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Nah, si otonomi fungsional ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama perseratif, yang kedua proprium atau merupakan gambaran dari dirinya. Yang pertama, yang perseratif ini merupakan otonomi fungsional yang aktivitas dilakukan semula ada tujuannya, sekarang dilakukan meskipun tujuannya itu udah nggak ada. Selanjutnya, prinsip otonomi yang propriet atau yang proprium tadi, yang pertama mengorganisir tingkat energi. Kemudian penguasaan dari kompetensi. Yang terakhir adalah pola proprietnya untuk mengembangkan kepribadian yang konsisten dan integral. Nah, terakhir dalam psikoterapi, menurut Alport, orang yang sehat adalah mereka yang terus-menerus berkembang. Tapi bukan berarti kepribadian mereka tidak konsisten. Maksud dari berkembang di sini adalah mampu atau mau menyesuaikan diri dalam situasi dan kondisi. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan teori kepribadian dari Gordon Allport? Ada hal-hal yang mungkin kurang jelas, perlu dideskripsikan kembali atau menggugah hati sanubari teman-teman? Ya, oke. Silakan Revina. Ibu izin bertanya,
Nah, tadi kan di awal itu kita ngebahas kalau approach itu kan sifat itu nggak sama dengan kebiasaan, sikap, sama tipe. Tapi kalau misalkan misalkan kebiasaan diulang terus-terusan, apakah itu bisa menjadi bagian dari sifatkah? Atau kalau kata approach tetap nggak bisa dan tetap berbeda? Oke, terima kasih. Nah, kita jawab dulu. Jadi, pertanyaannya Revina bukan berarti ketika diulang terus-menerus maka kita akan punya sifat baru. Tidak. Tapi maksud dari antara sifat dan kebiasaan tadi adalah bahwa dari sesuatu yang terus kita ulang, kita jadi tahu sifat yang dia punya. Oke, menjawab? Menjawab, Bu. Oke, masih sama-sama. Nah, tadi Faizal angkat tangan. Ya, Bu, Apa pertanyaannya? jadi tadi kan ada pembahasan tentang mengenai sifat motivasi. Bukan sifat ya, tapi motivasi. Oh, motivasi, oke. Motivasi aja. Motivasi. Nah, terus yang ingin saya tanyakan itu adalah perihal apakah sama dengan motivasi ini, apakah sama kedudukannya dengan standarisasi itu atau bagaimana? Jadi tadi motivasi itu dijelaskan sebagai sesuatu yang membuat orang melakukan hal tertentu. Nah, sedangkan standar hidup adalah nilai, gambaran, patokan yang perlu dicapai. Jawab? Oke. Ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman? Ya, terima kasih kembali. Cukup? Oke, sudah bisa dipahami? Bisa. Dari kepribadian Alphonse-nya? Bisa. Kalau bisa keluarin dulu HP-nya. Iya. Silakan di-scan. Teman-teman sudah masuk dan sudah join ke dalam. Di sini ada bola-bola pertanyaan yang lagi event habis Piala Dunia ya. Silakan teman-teman giring bolanya sampai habis alias jawab pertanyaan dari bola-bola itu. Tadi teman-teman sudah mengisi kuisnya. Nah, sudah dapat skor. Ternyata yang paling tinggi skornya adalah Revina. Kasih aplaus lagi buat Revina. Luar biasa. Nah, setelah sudah melakukan proses, maka artinya pembahasan tentang Golden Award sudah selesai. Nah, terima kasih buat semuanya. Silakan dipelajari kembali karena minggu depan kita akan mempelajari teori yang lain, dan untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari sama-sama kita melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih, semoga yang tadi dipelajari bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah Psikologi Kepribadian pada program studi bimbingan dan konseling. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.